Baik, sekarang kita akan membahas tentang contoh kasus 2 ya. Berdasarkan use case diagram di bawah ini, akan dibuat satu activity diagram. Aktornya ada 2, antara anggota dan admin. Anggota, dia dapat membeli buku, mengatur alamat pengiriman, melihat informasi akun, mengubah sandi, dan mengatur pengingat ketersediaan. Selanjutnya, pada sisi admin, dia dapat memproses transaksi penjualan, mengelola data buku, dan melihat laporan penjualan. Baik, ini adalah tampilan halaman web berdasarkan use case ya. Ceritanya websitenya itu udah jadi. Di sini ada sejarah transaksi, konfirmasi pembayaran, atur alamat pengiriman, deposit atau refund, informasi akun, ubah sandi, review produk, pengingat ketersediaan, dan sign out. Nah, sesuai kan ya dengan yang di sini. Nah, halaman ini adalah halaman tampilan web saat diklik tombol tambah alamat baru. Ini berada di sisi anggota. Ini ya, tambah alamat baru ketika diklik. Ketika kita klik, maka tampilannya ke sini. Setelah itu, tampilan web saat diklik tombol ubah. Nah, yang ini ya, tombol ubah. Ketika diklik tombol ubah, maka tampil seperti ini. Nah, saat diklik tombol hapus, maka akan ada dialog layar, yaitu hapus alamat, oke atau cancel. Jika di-oke-kan, maka web akan menampilkan alamat pengiriman yang ada. Nah, ini adalah activity diagramnya. Pak, kenapa yang digambarkan adalah sebuah sistem web? Dalam activity diagram bukan adminnya. Karena di sini kita mencoba membaca, menerjemahkan web ke activity diagram. Sehingga yang berinteraksinya adalah website, sistem webnya. Begitu. Nah, sekarang dimulai dari seorang anggota. Jadi ketika mengatur alamat pengiriman, dimulainya dari siapa? Karena sistem webnya itu tinggal kita gunakan, sehingga untuk memulainya itu ya di anggota, bukan di webnya. Pertama, mulai. Ya, start point-nya ada di anggota. Selanjutnya, anggota memilih menu atur alamat pengiriman. Sehingga website-nya akan merespon, data ini dikirim ketika di tombol klik, menu atur alamat pengiriman, datanya akan dikirim ke sistem website. Di sini, website menampilkan alamat pengiriman. Dia memproses menampilkan alamat pengiriman, selanjutnya dikirimkan kembali ke anggota. Sehingga di anggota, dia dapat menambah alamat baru. Nah, disinilah ada decision. Jika iya, maka menampilkan form alamat pengiriman. Nah, kita lihat ya. Ketika anggota menambah alamat baru, di sini ada decision atau pemilihan ya. Di sini ada kondisi ya dan kondisi tidak. Jika kondisi ya, ketika menambah alamat baru, jika ya, maka sistem akan menampilkan form alamat pengiriman. Jika tidak, maka mengubah alamat. Mengedit maksudnya ya. Jadi ketika menambah alamat baru ada dua kondisi. Si anggota dapat menampilkan, sistem web dapat menampilkan form alamat pengiriman atau anggota dapat mengubah alamat. Setelah itu, jika iya,
Kita bahas dulu yang ya-nya dulu ya, kondisinya. Jika ya, maka dia menampilkan form alamat pengiriman. Selanjutnya, anggota mengisi alamat pengiriman dan menyimpan alamat pengiriman. Lalu, dia menyimpan, ketika anggota menyimpan, setelah mengisi alamat pengiriman, anggota menyimpan alamat pengiriman dan sistem akan menampilkan alamat pengiriman. Lalu, jika diubah, maka jika kita ingin mengubahnya ya, maka ada kondisi lagi yaitu ya, apakah kita ingin mengubah? Ya. Lalu menampilkan form alamat pengiriman. Selanjutnya, anggota mengubah alamat pengiriman. Lalu, menyimpan alamat pengiriman dan menampilkan alamat pengiriman. Tetapi jika tidak, maka menghapus alamat, kondisinya dia bisa menghapus alamat. Ya. Jika ya, maka menampilkan konfirmasi, lalu menjawab konfirmasi anggotanya ya. Jadi sistem akan menampilkan konfirmasi dialog layar yang tadi. Nah yang ini ya, apakah Anda akan menghapus alamat ini? Oke atau cancel. Kalau oke, kita lihat kondisinya. Nah, kalau ya, maka alamat dihapus. Kalau tidak, dia akan tetap menampilkan alamat pengiriman. Jadi tidak ada proses penghapusan dulu. Nah, di sini menggunakan fork ya. Jadi tidak ada proses penghapusan. Tetapi kalau misalkan tidak, kondisinya tidak sama sekali, maka dia akan langsung selesai. Nah, ini adalah activity diagram yang diterjemahkan dari aplikasi. Jadi interaksi antara user dengan websitenya. Nah, ini baru satu. Ya. Belum lagi ada beberapa fitur yang harus kita buat untuk activity diagram. Melihat informasi akun, itu activity diagramnya harus dibuat. Mengubah sandi juga sama, dan mengatur pengingat ketersediaan juga sama. Itu dari sisi anggota. Terus dari sisi adminnya bagaimana? Ya sama. Memproses transaksi penjualannya bagaimana prosesnya, interaksinya. Mengelola data bukunya, interaksinya bagaimana. Dan melihat laporan penjualannya bagaimana. Seperti itu. Baik, sampai di sini penjelasan dari Bapak tentang activity diagram. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.